Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah, jumpa kembali dengan kami dalam acara podcast religi Ramadan 1445 Hijriah. Pada sore hari ini hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Samsul Huda. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Puasa lancar Ustadz? Insyaallah. Insyaallah, Alhamdulillah. Beliau Dr. Andes Samsul Huda ini, Muhammad Samsul Huda ini adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, sore hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi di bulan Ramadan yang maha luar biasa ini. Tema kita pada sore hari ini adalah keutamaan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Masya Allah, ini kegiatan kita yang sehari-hari setiap waktu yang kita laksanakan. Untuk itu selengkapnya kepada yang terhormat Ustadz Samsul Huda, monggo silahkan untuk dipaparkan terkait dengan materi pada sore hari ini. Terima kasih Ustazah Leni selaku host pada podcast Sahabat Kemangi pada hari ini, pada sore ini. Alhamdulillah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, sahabat podcast Kemangi, soimin, soimat yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini tema pembicaraan kita kali ini adalah keutamaan sholat berjamaah di bulan suci Ramadan. Mengenai sholat jamaah sebenarnya yang terkait dengan bulan Ramadan tidak banyak dalil-dalil yang menunjukkannya. Ada satu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Durratun Nasihin yang kami temui. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah bi kulli raq'atin madinatan min nur. Yang kami temui baru satu itu tentang keutamaan jamaah di bulan suci Ramadan, yang artinya insya Allah demikian, barang siapa yang ajak atau barang siapa yang mendawamkan kontinu atau memelihara jamaahnya di bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan kemuliaan, keistimewaan padanya. Setiap rakaatnya diberikan kota yang terbuat dari cahaya. Masya Allah. Ya, kita tidak bisa membayangkan setiap rakaat. Kalau gitu selama Ramadan berapa ratus rakaat, berapa kota, yaitu bisa dianalogikan begitu banyak kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang menjaga jamaahnya atau bisa merutinkan jamaahnya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita bahagia dan bangga ketika kita mendapatkan hadiah rumah misalkan. Satu aja kita begitu bangga dan begitu bahagia. Apalagi setiap rakaat diberikan kota yang terbuat dari cahaya. Itu bisa juga diartikan yang sesungguhnya, bisa juga itu semacam kegembiraan yang begitu besar. Nah, kapan kita dapatkannya? Tentunya semua pahala-pahala atau kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah ketika kita menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Sedikit sekali balasan itu kita rasakan di dunia, namun yang terbanyak nanti di akhirat. Karena tapi dampaknya ada di dunia itu, perasaan-perasaan atau hikmah-hikmah yang kita terima ketika kita mendawamkan jamaah dan lain sebagainya, itu yang kita terima di dunia juga ada.
Di antaranya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau kita mau mengkalkulasi hitung-hitungan istilahnya pahala dan derajat, kalau di luar bulan Ramadan yang hadisnya itu umum, bahwasanya salah satu keutamaan berjamaah itu sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Kan kita tahu ya, sudah umum hadisnya, riwayatnya muttafaq alaih, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Kalau itu dilakukan di bulan suci Ramadan, ada hadis mengatakan, baginda Nabi mengatakan, barang siapa menunaikan ibadah sholat sunnah di bulan suci Ramadan, itu dihitung sebagaimana, dicatat sebagaimana melaksanakan kewajiban. Kalau dia melaksanakan kewajiban atau ibadah-ibadah wajib, maksudnya seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya, melaksanakan ibadah wajib terutama di bulan suci Ramadan, itu dicatat seakan-akan dia melaksanakan 70 kali ibadah. Ya kalau kita jamaah di luar Ramadan 27 derajat, kalau di bulan suci Ramadan ya insya Allah tinggal dilipat gandakan 70 kali kita berjamaah. Betul, ya nilainya Allah, ya di bulan suci Ramadan, karena jamaah itu termasuk sholat sunnah muakkadah, melaksanakannya sangat dianjurkan dan bahkan akan menjadi wajib, sehingga sampai karena pentingnya jamaah, Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, dan bila mana sudah datang panggilan sholat, mereka yang tidak mau datang masjid suruh bakar rumahnya. Tapi itu azam oleh Rasul dan belum pernah dilaksanakan. Kalau sekarang ada orang melaksanakan hendak jamaah dibakar, itu melebihi Rasulullah. Itu saking keutamaannya. Artinya Rasulullah sampai punya keinginan seperti itu. Gitu loh. Jadi betapa pentingnya jamaah itu. Kemudian kalau dilaksanakan di bulan suci Ramadan, itu tentu lebih utama. Tidak lagi. Di bulan suci Ramadan ada seperti itu keutamaannya, ya keutamaannya, pahalanya, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak keutamaan jamaah, dan lebih-lebih di bulan suci Ramadan tentu berlipat ganda. Di antaranya jamaah itu kalau kita lakukan di masjid, ketika kita menyempurnakan wudhu kita, kemudian kita berjalan ke masjid, maka setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid untuk berjamaah itu, langkah kaki kanan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, langkah kaki kiri Allah mengangkat derajat kita. Berapa banyak langkah kaki yang kita gunakan untuk menuju masjid, itu dihitung. Setiap langkah Allah mengangkat derajat, setiap langkah Allah menghapuskan dosa. Dan kalau kita sering, ya kita kan kadang-kadang ya mulai membuka mata sudah banyak melakukan dosa maksiat, maka tidak ada dan harus dilakukan agar kita berkurang dosa-dosa kita dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, terutama maksiat kecil, ditebus dengan jamaah. Kalau sudah banyak maksiat malah tidak jamaah, ya tambah banyak. Oleh karena itu salah satu penghapusnya ya kita harus konsekuensinya ya harus itu tadi, lebih rajin berjamaah agar ya paling tidak Allah memaafkan. Karena juga Nabi pernah menyampaikan sholatul khamsi ila baina sholatul khamsi ila sholatul khamsi mukaffiratul lima bainahun. Artinya antara sholat 5 waktu dan sholat 5 waktu itu sebagai penebus dosa-dosa selama tidak dilakukan dosa besar. Maksiat-maksiat kecil justru sering kita lakukan. Iya, kalau kecil ditumpuk akhirnya itu jadi besar. Salah satu penghapusnya yaitu tadi kita banyak menghadiri jamaah di masjid. Karena setiap langkah Allah menghapuskan dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan selama kita berdiam di masjid, meskipun sholat sudah selesai, malaikat mendoakan kita, doanya Allah maghfirlahu wa Allah marhamu. Ya Allah, ampunilah dia selama dia dalam masjid.
walaupun sudah selesai melaksanakan jamaah, apalagi menanti jamaah berikutnya di masjid. Dimintakan rahmat oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Kemudian juga yang pasti hikmah jamaah yang patut itu kita pedomani dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, karena insya Allah ada 2 ibadah yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah jamaah. Meskipun gak khusyuk semua, tapi barokah jamaah, semua yang sholat berjamaah itu diterima oleh Allah. Misalkan makmumnya khusyuk 1, imamnya tidak khusyuk, semua jamaah itu diterima sholatnya oleh Allah. Atau sebaliknya, makmumnya hanya yang khusyuk, hanya makmumnya, yang jamaahnya tidak ada yang khusyuk, ibadah sholatnya diterima. Atau tidak khusyuk semua. Kalau tidak khusyuk semua gimana itu? Tetap diterima oleh Allah karena barokahnya mau berjamaah. Oleh karena itu, agar sholat kita ini diterima, ya kita pilih yang berjamaah. Kalau sendirian belum tentu diterima. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan jamaah, dan beliau mencontohkan beliau tidak pernah sholat dengan tidak berjamaah. Dan itu diikuti oleh para aulia, para ulama yang salafus saleh kita. Beliau memberikan contoh pada para santri, para muridnya untuk senantiasa berjamaah. Di samping fadilah-fadilah yang lain masih banyak yang bisa diberikan. Lalu di antaranya Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan dikala nanti di yaumil mahsyar tidak ada perlindungan orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid dalam rangka menunaikan jamaah sholat di masjid, mereka dilindungi oleh Allah SWT. Di antaranya itu. Insyaallah. Sahabat podcast Kemangi, ini tadi penjelasan yang luar biasa, iming-iming fadilah, iming-iming pahala yang Allah berikan kepada kita, khususnya ketika kita sholat berjamaah di bulan Ramadan, itu maha luar biasa. Salah satunya sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Huda tadi, bahwa setiap rokaatnya Allah akan bangunkan sebuah kota yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Nah, sekarang itu Ustadz, seperti yang jenengan sampaikan tadi, setiap langkah kaki kita ketika berwudu kemudian menuju ke masjid, langkah kaki kiri mengangkat diangkat derajatnya, langkah kaki kanan Allah dihapus dosa kita gitu ya. Nah, sekarang itu pertanyaannya begini Ustaz, kan ada hadis Rasulullah SAW, mohon maaf barangkali nanti saya keliru dikoreksi, yang artinya bahwa begini, sebaik-baiknya sholatnya seorang perempuan itu ada di dalam rumah, kalau bisa di rumah yang paling pojok gitu. Sementara ketika kita melihat bagaimana iming-iming pahala, kemudian kebaikan sholat berjamaah utamanya di bulan Ramadan, itu Masya Allah. Nah, kita sebagai perempuan ketika dihadapkan oleh sesuatu hal yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, sahabat podcast Kemangi, karena ini masih sering terjadi pembicaraan, bahkan juga para mubalek, para ustadz juga memberikan jawabnya bermacam-macam. Ya, ada yang kukuh, pokoknya sholatnya perempuan itu lebih utama di rumah. Ya memang hadisnya berbunyi gitu. Tapi ada hadis lain, Rasulullah pernah menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, la tamna'un nisaa ayyakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Artinya gini, jangan cegah perempuan-perempuan itu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Cuma sholatnya mereka di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Inilah moderatnya Islam. Apalagi di era modern ini yang banyak wanita karir dan sebagainya, ada bahkan yang mengatakan, wong orang-orang perempuan itu loh ke kantor, ke pasar dan sebagainya, mereka diizinkan oleh suaminya, kenapa ke masjid kok tidak diizinkan? Ada yang juga bertanya semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, jangan cegah istri-istri kamu, wanita-wanita kamu untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Tapi sholat mereka di rumah itu sebenarnya lebih baik.
bagi mereka. Dari hadis ini maka bisa kita pelajari ada ilah apa sebenarnya. Ternyata alasannya apa? Ternyata alasan kenapa wanita, khususnya yang sudah bersuami, itu lebih baik sholatnya di rumah itu supaya tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah karena ketika seorang perempuan yang sudah bersuami keluar rumah tanpa dibarengi mahramnya, bisa kadang-kadang akan timbul fitnah. Ya fitnahnya bisa kecil bisa besar. Nah, karena ini lebih baik dia di rumah. Kalau bersama suaminya itu pun juga bagus selama ilatnya tidak timbul fitnah, gitu ya, tidak timbul fitnah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kan bulan suci Ramadan itu syiar Ramadan itu diantaranya Al-Quran, puasa, siam, qiyam, ya, puasa di siang hari, qiyamul lail, atau kalau kita kenal sholat taraweh, witir dan sebagainya, kemudian baca Al-Quran, di samping sedekah. Dan sholatnya yang dianjurkan di bulan suci Ramadan sebagai syiar Ramadan itu adalah jamaah. Sehingga sholat sunat yang biasanya dilakukan sendirian, yang lebih utama dilakukan sendirian, kan sholat sunat itu yang utama dilakukan di rumah dan tidak berjamaah. Tapi di bulan Ramadan justru qiyamul lail itu yang utama dilaksanakan di masjid sebagai syiar Ramadan yang membedakan Ramadan dengan luar Ramadan. Gitu. Terus bagaimana dengan wanita? Masuk tarawehan yang omah dewek kan ini. Makanya itu kurang semangat itu kurang semangat, apalagi 20 rakaat, 23 dengan witir. Maka mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh itu juga bagus. Pahalanya juga banyak, keutamanya sebagaimana keutamaan berjamaah. Namun satu yang tetap menjadi catatan, keluarnya seorang perempuan dari rumah itu sebisa mungkin meminimalisir terjadinya fitnah. Itu aja. Dengan cara apa? Ya kalau seorang yang sudah khususnya yang sudah bersuami keluar menuju masjid harus tidak mempunyai menimbulkan daya tarik yang berlebihan dari mahram selain mahramnya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan ini. La tamna'u ima Allahi masajidallah wa la yakhrujna tafilat. Maksudnya gini, jangan kamu cegah hamba Allah atau orang-orang perempuan untuk menuju masjid, ya. Dan sebaiknya mereka keluar menuju masjid itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Maksudnya ya tidak memakai wahrum-wahruman, tidak memakai busana yang mencolok dan sebagainya, sehingga mengurangi perhatian orang lain. Dalam tanda petik meminimalisir terjadinya fitnah. Fitnahnya perempuan itu dari siapa? Ya dari selain mahramnya yang mandangnya. Makanya seperti itu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwasanya masjid itu adalah syiar agama Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian ulaika yakunu minal muhtadin. Di akhir ayat itu Allah mengatakan ayakunu minal muhtadin. Orang-orang yang datang ke masjid itu hendaknya mereka yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dan dalam rangka untuk menunjukkan keimanan, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Sehingga dan ada ayat tadi turun walam yakhsha illallah. Jadi mereka yang datang ke masjid itu seharusnya juga mereka dalam rangka takut kepada Allah SWT. Dikaitkan dengan perempuan-perempuan yang datang ke masjid, maka harus tidak ada niat riya. Kemudian tidak ada niat yang lain, hanya niatnya ibadah kepada Allah. Maka itu yang sesungguhnya yang dikategorikan
boleh tadi, jangan dilarang Iya, oleh iya, iya. Rasulullah, jangan dilarang mereka datang ke masjid kalau memang tujuannya untuk Ibadah kepada ibadah pada Allah, dan datang ke masjid dalam rangka juga takut kepada Allah, bukan untuk yang lain-lain. Kalau Ramadan itu ada syiar, kan, wa may yu'adzim sya'airallah fa inha min taqwal qulub. Cuma di masyarakat ini kadang-kadang kan juga ya, khususnya ketika melaksanakan tadarus, perempuan-perempuan, wanita tadarus di mushola maunya pakai speaker. Kalau enggak mau pakai speaker, pakai pengeras suara, dia enggak mau baca Quran. Ini yang termasuk kategori tadi itu. Alasannya syiar, Ustaz. Iya, kalau syiar yang laki masih banyak. Kalau alasannya syiar, ketika dia itu pakai speaker atau pakai pengeras dan pakai pengeras tetap mau baca. Iya. Ketika didengar atau tidak lewat speakernya atau pengerasnya dikecilkan, dimatikan, dia tidak mau baca. Ya ini berarti kan ada niat yang lain, bukan karena syiar Islam, syiar agama Allah. Biar itu keras tidak keras, keluar saja menuju masjid untuk sholat itu sudah merupakan syiar. Bayangkan kalau Ramadan, masjidnya yang sholat taraweh padahal masih minggu-minggu pertama sudah satu baris, kelihatan sepi, dan masyarakat di sekitar masjid mushola itu sudah tidak mengagungkan Ramadan lagi. Makanya semakin banyak yang sholat akan semakin baik, sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, sholat kamu bersama orang lain, ya, sholat rajuli ma'ar rajul itu azka minallah min sholatihi wahdah. Sholat seorang laki-laki sendirian bersama satu orang laki-laki, berdua maksudnya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat sendirian. Dan sholat bertiga maksudnya, bertiga itu lebih dicintai oleh Allah daripada sholat berdua. Sholat dengan jamaah yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lebih sedikit. Artinya semakin banyak. Makanya sholat taraweh disunnahkan untuk berjamaah di masjid dalam rangka pertama syiar Ramadan, yang itu tidak dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua juga memang untuk memberikan motivasi ibadah. Tadi itu jenengan katakan, kalau apalagi ibu-ibu sudah tua, sudah capek, solo sholat tarawih sendirian di rumah, mungkin ya nggak jadi sholat ya. Maka menjadi motivasi apabila dilaksanakan bersama-sama. Karena itu akan ada kebaikan. Jadi dalam agama kita yang kita sering kita capai itu adalah maslahah. Tapi kalau ada mafsadah, maka dahulukan menolak mafsadah daripada maslahah. Kalau di dalam sholat taraweh di masjid yang ramai itu banyak maslahnya, maka perempuan-perempuan pun ikut sholat di masjid dalam rangka mencari masalah. Tapi ketika di sana ada mafsadah, maka menolak mafsadah itu harus diutamakan. Itu kaidah fikihnya kan gitu. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi sehingga seperti itu. Jadi mana yang lebih abdul, lebih utama? Perempuan itu sholat, perempuan itu yang lebih utama, lebih baik sholat di rumahnya. Tapi Rasulullah jangan cegah wanita-wanita kamu. Di sana ada ilat, asalkan keluarnya perempuan menuju masjid untuk ibadah sepi dari fitnah. Tidak ada fitnah. Berarti yang keluar ini harus bisa menjaga diri. Berarti ada standarisasi. Baik niatnya dan penampilannya. Itu yang harus dicatat, Ustaz. Niat dan penampilan. Penampilannya jangan sampai lebih menarik ketika perempuan itu di depan suaminya. Artinya, kalau bisa bahkan orang lain sungkan noleh. Oh gitu. Sungkan noleh karena memang penampilannya tidak menarik. Gitu. Sehingga dianjurkan kalau mau rutin berjamaah di masjid ya usianya sudah 60 ke atas lah sudah, sehingga bisa menambah
semangat untuk hidup. Nggih. Kita tahu di masjid-masjid banyak orang-orang tua, wanita yang sudah usianya lansia, itu mereka lebih tekun Iya, ke betul. masjid karena Yang apa? Di muda-muda sana ada ini hiburan. bisa Niatnya ketemu itu dengan bisa orang ketemu lain, dengan sesama yang sama orang lain. jamaah yang Kalau lain. sudah lansia suruh di rumah Iya, saja, betul. makanya Rasul mengatakan seperti itu. Lihat situasinya, lihat kondisinya bagaimana yang dilarang. Nggih. Ya kalau istrinya cantik, menor, mau ke masjid, Mas, saya mau ke masjid. Kok yang niku dandanane arep nang Iya, masjid. betul. Itu Saya berhak melarang seorang suami Hmm. karena pasti akan menimbulkan Fitnah. Tapi kalau yang sampaikan tadi, apalagi sudah lansia, mereka justru dalam rangka menghibur diri, memberikan kegembiraan dalam rangka memotivasi jamaah dan dalam rangka tadi itu sehat jasmani rohani, kemungkinan mereka lebih baik Ya, di ya masjid. karena bisa ketemu dan sebagainya. Artinya ada maslahah di sana. Nggih. Nah, daripada kalau berdiam diri Di rumah. menjadi ya pikirannya kemana-mana, mungkin seperti itu. Sehingga Islam itu moderat, hukum ya duru ma'ilatihi kan gitu. Bisa saja dianjurkan, bisa saja dilarang, bisa sesuai saja dengan boleh, bisa saja haram, tergantung kondisinya. Termasuk jamaah wanita di masjid atau di masjid mushola. gitu. Nggih. Sahabat podcast Kemangi luar biasa, ternyata tidak. Kemudian hadis Rasulullah tentang kita sebagai kaum wanita ini lebih baik sholat jamaah di rumah itu masih ada, sesuai dengan ilatnya, asalkan standarnya niatnya memang harus betul-betul ibadah karena Allah lillahi ta'ala, dan kemudian ketika kita keluar rumah jangan sampai kemudian penampilan kita, utamanya pakaian kita mungkin itu menarik untuk menimbulkan fitnah gitu ya Ustaz. Baik, sahabat podcast Kemangi rahimakumullah. Sebagai contoh Ustazah, kenapa kadang seorang muslimah ingin ke masjid setelah sholat 5 waktu, terutama di bulan suci Ramadan ini ada kuliah subuh, ada kemudian kultum setelah taraweh. Mereka merasa aku kalau ke masjid nggak pernah mendapatkan informasi dan sebagainya, maka seperti itu tadi, sehingga tidak ada larangan yang betul-betul paten. Iya. Tidak kemudian hadis Rasulullah tersebut melarang secara mutlak. Tadi di ayat yang saya bacakan tadi, ayakun minal muhtadin. Kadang seorang gelisah di rumah dan sebagainya, dia ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan pencerahan, mencoba ikut berjamaah di masjid. Akhirnya dia dapatkan ketika mereka berinteraksi dengan sesama muslimah, kemudian dari hikmah berjamaahnya dia mendapatkan pencerahan. Makanya yang kita pedomani, kalau memang ingin mencari kebaikan, maslahah dan hikmah itu didahulukan, maka boleh. Catatnya satu tadi, niatnya dan penampilannya. Seorang muslimah mau berjamaah ke masjid, penampilannya dan niatnya harus itu tadi tidak menimbulkan fitnah. Kemudian sebelum kita berakhir Ustazah, yang perlu kita juga balance agar balance. Yang sering kita dengar adalah keutamaan sholat berjamaah. Betul. Namun jarang juga disampaikan yang tidak jamaah. Nah, ya itu. Makanya supaya kita benar-benar jamaah itu, yang pertama memang semangat untuk syiar Islam, yang kedua meningkatkan kualitas sholat agar sholat kita terima. Kalau kita mikir kok sholat timbang sholatku yang rumah gak diterima, jamaah aja, itu lebih bagus karena memang dianjurkan seperti itu. Yang kedua, ada ancaman bagi mereka sebenarnya. Kalau kita tahu, Rasul pernah menyampaikan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, bukan tidak sah. Mungkin bisa diterjemahkan dengan tidak sempurna. Ya. Sholat. Atau tidak dianggap oleh Allah. Kan la sholata, tidak ada sholat kan. Tidak dianggap sholat. Walaupun dia sholat, sudah menggugurkan kewajiban.
mereka yang rumahnya dekat masjid tidak mau sholat di masjid, artinya berjamaah di masjid. Bahkan juga Rasulullah pernah menyampaikan ini agak keras, diriwayatkan oleh Sahal dari abahnya. Rasul menyampaikan al-jafa'u kullal jafa' wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi yunadi bis shalah yad'u ilal falah wa la yajibu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya kurang ajar dan teman-teman kurang ajar gitu. Insyaallah. Ya, artinya kurang ajar temenanan. Dan termasuk kekufuran, keingkaran, dan juga salah satu kemunafikan. Apabila orang yang mendengarkan adzan yang menyuruh untuk sholat berjamaah menuju kebahagiaan, dia tidak mau memenuhi. Ini ada yang mengatakan menjawab adzan, tapi kaitannya dengan ini tadi, dengan sholat, mau memenuhi panggilan itu, artinya menunaikan sholat berjamaah. Itu dikatakan oleh Rasulullah, kurang ajar temen wong. Mendengar adzan, tidak mau menjawab, tidak mau memenuhi panggilan untuk melaksanakan apa seruan adzan itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan itu yang dimaksud di situ bukan seruan adzannya. Di sini dilanjutkan yad'u ilal falah. Jadi yang dimaksud ini bukan suara menjawab suara adzannya, tapi yajibu ilal falah, memenuhi panggilan untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, yaitu dengan sholat berjamaahnya. Luar biasa. Ya, termasuk kategori orang yang munafik, yang ingkar, bahkan dikatakan Rasulullah kulul al-jafa'u kulal jafa', kurang ajar temenanan gitu. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita mengaku cinta beliau dan kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di antara sunnah beliau yang utama adalah yang beliau tidak pernah meninggalkannya adalah sholat berjamaah. Baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci, apalagi di bulan suci Ramadan. Eman karena hitungannya tadi dinilai 70 kali sholat berjamaah, kan gitu. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, dicatat oleh Allah seakan-akan dia melakukan 70 kali melaksanakan ibadah wajib. Eman sekali. Luar biasa. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah yang berbahagia, karena waktu sudah harus memisahkan kami berdua. Sebetulnya masih banyak yang harus kita tanyakan kepada Ustadz Muhammad Samsul Huda terkait dengan sholat jamaah. Tapi insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan bisa bertemu kembali. Amin. Dan ibadah puasa kita, sholat kita, tadarus kita, ruku kita, sujud kita di bulan Ramadan ini Allah berkenan untuk menerimanya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti keluar di bulan Ramadan menjadi insan yang lebih baik. Demikian dari kami mohon izin untuk pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.